Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Nurul Aprilia dalam Dialog A-News Jabar. Masih bersama Pak Asep Sudrajat dan Pak Asep Mulyono dalam segmen kita kali ini dengan tema kebakaran di lingkungan permukiman, tantangan serta solusinya. Pemirsa, tadi kita sudah bahas bahwasannya banyak sekali kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Diskar PB Kota Bandung di tahun 2023 ini. Ada kenaikan yang mungkin cukup signifikan, namun bisa dibilang ini tingkat resikonya rendah di tahun 2023 ini. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa tahun kemarin ini bisa dibilang musim kemarau yang lumayan ya Pak, sering kita jumpai juga kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat di sini turut serta membantu begitu ya dalam hal penanganan kebakaran maupun penyelamatan dan lain sebagainya. Ini juga tidak dipungkiri juga bahwa adalah salah satu usaha yang sudah dijalankan oleh Diskar PP Kota Bandung melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi apa yang sudah dilaksanakan Pak? Seperti apa mungkin di tiap UPT ke wilayah mana atau seperti apa mekanismenya begitu Pak? Boleh dijelaskan? Untuk sosialisasi itu kami di tiap UPT juga karena punya wilayah ya, jadi ruang lingkup. Jadi kami untuk sosialisasi itu dari kalau utara itu dari 28 kelurahan sampai saat ini sudah 10 kelurahan yang mendapatkan sosialisasi. Baik. Dan tema kami untuk kewilayahan itu kelurahan tangguh kebakaran dan bencana ya. Kelurahan tangguh kebakaran dan bencana. Siap. Tema itu kami ambil dikarenakan kami juga koordinasi dengan kewilayahan, karena di sini kami juga sesuai dengan Pancadharma pemadam kebakaran itu bahwa di poin 4 ada pemberdayaan masyarakat. Jadi kami juga untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran, karena bila mana yang disebut kelurahan tangguh kebakaran bencana itu bila mana warganya udah tangguh, udah mengerti, ada pelatihan dari kita, jadi itu juga nanti kelurahan itu akan tangguh, jadi untuk meminimalisir kejadian kebakaran di wilayah tersebut. Jadi di kami itu makanya yang hadir itu untuk karena keterbatasan juga selama ini untuk sosialisasi itu kami yang diundang itu para tokohnya, dan kami juga menghimbau setelah sosialisasi ini mohon kepada yang hadir karena keterbatasan kami setiap kegiatan itu cuma 30 orang, jadi ditransfer ilmu ke masyarakat ya, warga yang lain. Jadi kalau lebih banyak yang telah menerima pelatihan dan solusi dari kami, maka kami di dinas juga sangat terbantu. Dan itu terbukti dengan tiap ada kejadian kebakaran juga banyak kami datang itu udah padam. Berarti itu menandakan bahwa masyarakat sekarang itu udah mengerti bagaimana cara memadam api dini. Jadi sebelum damkar hadir, api udah padam. Itu bagus untuk kami, berarti untuk seksi dari sosialisasi penyuluhan itu berhasil. Untuk Pak Asep Mulyono, ini sosialisasi Bapak berarti di daerah bagian UPT Selatan ya. Sosialisasi apa yang disampaikan Pak? Apakah mungkin tentang ini cara memadamkan api seperti ini atau seperti apa yang disampaikan kepada masyarakat Pak? Betul, jadi untuk tiap UPT intinya sama, jadi kelurahan tangguh kebakaran dan bencana. Jadi ada teorinya juga, ada prakteknya juga, praktek cara pemadaman api. Kelas-kelas itu ya ada pakai berikut dengan praktek di lapangannya begitu ya, masyarakat ikut serta begitu. Iya, betul. Baik. Itu harus kan, jadi supaya tahu dan juga gimana kalau ada api supaya tidak panik gitu. Iya. Karena kan seringkali juga warga ini yang menjadi salah satu problemnya juga karena panik melihat api yang begitu besar gitu ya Pak. Dan dengan sosialisasi di sini juga membantu masyarakat agar tetap tenang, waspada begitu, luar biasa. Kita akan singgung kembali Pak mengenai data penanganan kasus yang sudah ditangani oleh Diskar PB Kota Bandung di tahun 2023 ini. Ada berapa kasus yang sudah dihadapi atau ditangani Pak? Untuk tahun 2023 selama dari Januari sampai Desember untuk kami di wilayah utara itu ada 57 kejadian kebakaran, kasus yang ditangani, dan juga 176 penyelamatan. Luar biasa. Itu di utara Pak? Di utara, dan sampai hari ini untuk 2024 udah berjalan 2 bulan ya.
Untuk penanganan kebakaran kita udah 11 dan penanganan 42. 42. Berarti di tahun 2024 juga ini udah lumayan banyak ya Pak. Iya. Di penanganan kebakaran ada di 11 kasus, ini di UPT Utara. Iya. Kemudian ada 42 penanganan penyelamatan. Dan Tahun selain itu juga kan kami 2024. karena kami wilayah utara itu dataran tinggi ya. Betul. Justru yang di tiap UPT itu yang riskan itu yang di utara itu karena kebencanaan. Kebencanaan apalagi dengan hujan kemarin terus itu kita itu justru yang di utara itu rawan longsor. Rawan longsor dan jadi lebih besar resiko juga ya Pak. Ya, jadi selain kebakaran, penyelaman juga untuk utara itu ada kebencanaan. Untuk di selatan sendiri Pak, sudah ada berapa kasus? Yang di 2023 dari Januari sampai Desember itu cuma ada 64 64. Itu di kebakaran. kebakaran. Kalau di penyelamatan memang 100 hampir 100 lebih lah rata-rata. Kalau yang sekarang untuk kebakaran di 2024 baru 5 kasus. Penanganan kasus. Kasus yang paling tinggi Pak apa gitu sejauh ini yang sudah ditangani oleh baik UPT Utara maupun UPT Selatan Pak? Kalau di selatan mungkin cuma penanganan kebanyakan itu dari korsleting listrik. Jadi panel. Korsleting listrik, Ya, baik. betul. Korsleting listrik sehingga menyebabkan kebakaran itu berarti bisa dibilang kasus yang paling tinggi sejauh ini. Ya kalau di selatan itu kemarin yang kebanyakan itu panelnya dari panelnya. Oke. Ya, kebakaran dari panel listriknya. Baik, untuk di utara Pak, Hampir kasus sama, yang hampir bisa sama. dibilang. Kalau penyebab itu hampir sama gitu. Oke. Berarti lebih besar ini kasus di kejadian korsleting listrik Iya, panelnya itu yang menyebabkan Iya. terjadinya kebakaran begitu Pak, baik di kasus UPT Utara maupun di UPT Selatan. Hampir semua dengan barat juga timur juga. Biasanya ini anggota yang terjun ke lapangan apabila ada kebakaran Pak di tiap-tiap UPT berapa orang biasanya yang dikerahkan para punggawanya? Jadi setiap hari itu yang siaga itu di UPT cuma 10 orang, 2 regu. Cuma 2 regu tiap Dua UPT. regu. Ya. Per regu itu 5 orang. 5 orang, baik. 5 orang per regu dan yang turun ke lapangan 2 regu. 2 regu. Namun juga mungkin itu ngelihat situasi atau Skala api. permasalahan Ya, skala betul. apinya seperti apa. Jadi kalau besar juga kita berkoordinasi dengan pusat dengan UPT-UPT yang lainnya. Jadi kalau kita bakaran besar, semua UPT pasti gabung ada di situ. Berarti semua UPT pasti bergabung apabila memang skala apinya Ya, besar. betul, ya. Karena mungkin tidak cukup juga ya Pak apabila kita hanya turun 2 regu apabila skala apinya yang besar begitu. Jadi tetap melihat skala apinya sebesar apa baru kita akan menerjunkan tim ataupun anggota berapa regu. Luar biasa. Apa ada pengalaman mungkin yang saat ini menjadi pengalaman paling sedih nih? Kita akan ngebahas soal pengalaman ya Pak ya. Pengalaman yang paling sedih yang dirasakan baik Bapak pribadi, Pak Asep Sudrajat maupun Pak Asep Mulyono ataupun oleh para anggotanya Pak selama menjadi firefighter di kebakaran ini. Pak Asep Sudrajat Iya. lebih dahulu. Kalau bagaimana, pengalaman itu kan kami karena mungkin ya jadi di dinas damkar itu apalagi waktu di pasukan itu serasa itu rumah kedua ya karena kita 1 kali 24 jam jadi selain dengan keluarga justru sehari penuh dengan rekan-rekan jadi itu kita itu serasa udah ke keluarga aja jadi bila mana ada masalah untuk satu anggota kita ikuti dan untuk kejadian yang mungkin ya pernah kejadian kami yang mungkin hampir-hampir lah kecelakaannya untuk sering sebetulnya tapi yang diingat itu untuk saya pribadi itu kejadian waktu di Padalarang waktu itu sampai di penanganan pabrik kertas waktu itu kami dengan rekan-rekan karena keterbatasan waktu itu tidak ada pesawat ya jadi tidak koordinasi antar anggota itu kami masuk ke dalam dan rekan di luar ternyata waktu kami di dalam itu penanganan seng pabrik yang di luar tadi sama teman jadi saya waktu itu sampai tertimpa atap pabrik yang kurang lebih 50 meter dan teman saya juga sampai nyanyi was-was ya. Alhamdulillah waktu itu sebetulnya kita pingsan
Dan di akhir itu jadi kita was-was itu alhamdulillah masih selamat. Dan juga untuk baru-baru ini juga untuk anggota, karena kami mungkin sekarang tidak di pasukan tapi sering ke lapangan, justru yang menyedihkan itu bila mana terjadi kejadian kepada anggota, dan khusus kami di utara udah beberapa kali terjadi kecelakaan di lapangan yang kemarin waktu beberapa tahun ke belakang itu unitnya terguling dan semua anggota mengalami insiden. Iya, mengalami insiden itu di dekat Rumah Mode itu waktu itu. Tahun 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang. Luar biasa. Kita waktu itu mau peluncuran mau ke kebakaran di Dago. Di Dago tengah malam itu kami sebetulnya itu bisa terkendali itu driver kita itu pengemudi itu untuk menghindari kecelakaannya lebih fatal, karena waktu itu di Setiabudi itu ternyata ada kerumunan mungkin di malam-malam ada anak begitu. Jadi begitu kita dengan kecepatan tinggi ternyata ada yang menghalangi unit kendaraan yang lain. Pas kita datang itu mundur maju menghindar, tapi udah dekat hampir berapa meter justru itu mundur. Jadi kalau kita tidak menghindar gitu ya, akan banyak korban. Jadi itu yang waktu itu tergulingkan itu sengaja oleh supir kita digulingkan. Jadi karena kalau tidak itu kita akan menabrak yang lebih meminimalisir insiden korban, lebih besar begitu ya Pak ya. Luar biasa, berarti besar resiko yang dihadapi, yang dijalani oleh punggawa atau firefighter kita kali ini. Nanti juga saya akan bahas Pak pengalaman dari Pak Asep Mulyono, tadi Pak Asep Sudrajat sudah, namun karena akan ada break terlebih dahulu, nanti kita akan bahas selepas jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ayjus Jabar.